Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arfan Sanubari, NIM 0578799112, program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang kegiatan, transformasi kota Bandung yang berlangsung masif selama beberapa dekade terakhir seringkali diwarnai oleh ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dengan realitas pembangunan di lapangan. Adapun ketidaksesuaian utama yang berdampak negatif di kota Bandung yaitu yang pertama, alih fungsi lahan resapan yang memicu banjir, penurunan air tanah, dan suhu kota yang lebih panas. Yang kedua, terjadi gentrifikasi atau warga asli tersingkir dan terkikisnya nilai budaya. Yang ketiga, pembangunan yang berfokus pada kendaraan pribadi wisatawan sehingga menyebabkan kemacetan dan mobilitas warga lokal menjadi tidak efisien. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukanlah identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Bandung dengan maksud mengenali dan memetakan pola pemanfaatan ruang serta aktivitas nyata di Kota Bandung untuk mengevaluasi kesesuaian lapangan dengan rencana tata ruang. Dengan tujuan mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistematik dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya dengan sasaran mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, mengidentifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Pendekatan pelaksanaan survei dibagi ke dalam tiga tahapan. Yang pertama, prasurvei, di mana tahap ini dilakukan perumusan masalah, menentukan kebutuhan data, menetapkan populasi dan sampel, serta menyusun perangkat survei. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana tahap ini dilakukan penentuan target area, melakukan pencarian data ke lapangan, serta mencari data-data yang dibutuhkan. Yang ketiga, pasca survei, di mana tahapan ini dilakukan untuk mengolah dan menampilkan data secara tabel maupun grafik, lalu melakukan interpretasi data secara sederhana. Tinjauan teori berdasarkan Dosiadis 1968 dijelaskan mengenai perkembangan kota dan tahapan proses transformasi. Bentuk dasar perkembangan kota dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Berbeda dengan transformasi, berbeda dengan pertumbuhan, transportasi merupakan perubahan yang terjadi secara terus-menerus pada bagian-bagian permukiman, perkotaan maupun pedesaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya, di mana proses transformasi ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Dapat dilihat berdasarkan gambar di sebelah kiri, eh, dilihat bahwa eh, proses proses itu dimulai dari tahap penetrasi, di mana tahap awal berupa penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi kawasan yang masih homogen, hingga ke tahap suksesi, di mana di tahap akhir ini terjadi pergantian secara menyeluruh dari fungsi lama ke fungsi yang baru. Atau bisa kita katakan bahwa tahap akhir ini akan menjadikan kota menjadi bentuk yang tidak teratur karena fungsi baru telah sepenuhnya menggantikan atau menutupi fungsi yang lama. Gambaran umum Kota Bandung. Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang berada di cekungan dataran tinggi dikelilingi pegunungan. Jumlah penduduk Kota Bandung sekitar 2,4 juta jiwa, sehingga Kota Bandung menjadi salah satu kota metropolitan terpadat dengan intensitas aktivitas ruang yang sangat tinggi. Adapun guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung dimanfaatkan sebagai yang pertama blok perumahan, yang kedua komersial,
yang ketiga industri, yang keempat ruang terbuka hijau, yang kelima kawasan lindung, dan yang keenam kawasan campuran. Pelaksanaan survei. Berdasarkan RT/RW Kota Bandung tahun 2011 sampai 2030, diambil kesimpulan bahwa yang pertama, dominasi kawasan dialokasikan sebagai kawasan permukiman penduduk perkotaan, di mana digambarkan di dalam peta ya, wilayah yang berwarna kuning. Yang kedua, kawasan perdagangan dan jasa direncanakan terpusat di area pusat kota, di mana digambarkan di warna merah. Yang ketiga, kawasan lindung mayoritas berada di kawasan utara Bandung, di mana digambarkan dengan berwarna hijau. Yang keempat, pola ruang kota sangat dipengaruhi oleh jaringan transportasi seperti jalan tol, jalan arteri, dan kereta api. Pelaksanaan survei selanjutnya adalah penggunaan lahan kota Bandung berdasarkan data BPS tahun 2020. Didapat data wilayah Kota Bandung sebanyak 48,56% telah digunakan untuk kawasan permukiman yang mencerminkan tingginya tekanan pertumbuhan penduduk terhadap ruang kota. Yang kedua, sektor perdagangan dan jasa sebanyak 10,82% lahan yang sebarannya cenderung mengelompok di pusat kota dan memanjang di sepanjang koridor jalan utama. Yang ketiga, luas ruang terbuka hijau publik hanya mencapai 7,27%, di mana hal ini masih jauh dari target ideal nasional sebesar 20% untuk menjaga keseimbangan ekologi kota. Untuk klasifikasi guna lahan lainnya dapat diperhatikan di tabel berikut. Lalu selanjutnya adalah ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kota Bandung berdasarkan rencana RT/RW dengan realisasi lapangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 4 ketidaksesuaian lahan di Kota Bandung secara umum. Yang pertama, kawasan utara, di mana di rencana RT/RW, kawasan tersebut akan dijadikan sebagai kawasan lindung dan resapan air. Namun, malah menjadi komersial dan hunian mewah. Yang kedua, kawasan hunian. Kawasan hunian yang digambarkan di peta berwarna kuning itu di RT/RW merupakan perumahan dan fasilitas sosial. Namun di lapangannya banyak beralih fungsi menjadi tempat komersial. Yang ketiga, kawasan ruang terbuka hijau. Jika dilihat dari target ideal nasional saja, harusnya RTH itu 20% idealnya. Namun di kondisi lapangan hanya sebesar 7,27%. Lalu, kawasan perdagangan dan jasa. Berdasarkan RT/RW, kawasan tersebut terpusat dan teratur di koridor utama. Namun pada kondisi lapangan, kondisi pedagang banyak yang tidak teratur hingga meluber ke pinggiran jalan. Berdasarkan analisis ini, kesesuaian lahan di Kota Bandung secara umum belum sepenuhnya sesuai. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan survei, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, realisasi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana RT/RW, ditandai oleh alih fungsi kawasan utara Bandung, zona lindung menjadi area komersial, serta berubahnya zona perumahan menjadi tempat usaha. Yang kedua, hampir separuh lahan kota telah habis digunakan untuk permukiman akibat tingginya tekanan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, realisasi ruang terbuka hijau sangat kritis karena hanya mencapai 7,27% dari target ideal 20%, sehingga memicu dampak negatif seperti banjir perkotaan dan suhu kota yang lebih panas. Oleh karena itu, menghasilkan saran yang pertama, diperlukan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perizinan bangunan untuk menghentikan alih fungsi lahan di kawasan utara Bandung, demi menjaga fungsi resapan air dan mencegah banjir perkotaan.
Yang kedua, perlu adanya program terintegrasi untuk menambah luasan RTH publik yang saat ini masih sangat kritis. 7,27% guna mengejar target ideal 20% demi menjaga keseimbangan ekologi dan menurunkan suhu kota. Dan yang ketiga, diperlukan evaluasi terhadap perizinan usaha di kawasan hunian yang berubah menjadi koridor bisnis, serta penataan manajemen parkir dan lalu lintas agar aktivitas komersial tidak meluber ke bahu jalan dan memicu kemacetan bagi warga. Demikian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.